Oke, kan ngerekam gue mah. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, hari ini saya kedatangan ulama besar, Syekhuna Ibro Al-Tamringi. Ini dari Pekanbaru. Kalau yang kawan-kawan Pemanah Lamar ternyata kenal lah ya. Ini maker tamring internasional. Yang produk tamringnya udah melanglang buana ke luar negeri. Ini hari ini kita mau hari ini kita mau minta ilmu, maksudnya saya mau mengabadikan momen-momen seperti ini dengan meminta apa yang bisa diminta gitu, dan menjadi kenang-kenangan untuk kita bersama, bisa diamalkan juga bagi yang mengamalkan, menjadi manfaat untuk kita bersama dan menjadi amal jariah untuk beliau. Amin. Alhamdulillah. Itu aja, Ustaz. Pertanyaan pertama adalah tentang, kita fokus ke tamring aja kali ya. Ya boleh. Tentang pemilihan tanduk untuk tamring itu. Tanduk apa aja yang bisa digunakan untuk tamring? Tanduk yang bisa digunakan untuk tamring itu sapi. Oke. Ya, yang pertama tuh kualitas yang paling biasa itu sapi. Saya punya tanduk pendek-pendek. Ya. Sapi. Oke. Terus di atas sapi itu ada domba. Nah, domba ini saya paling suka domba sih, domba. Domba Garut. Khusus domba Garut ya? Domba Garut. Itu bukan? Yang tanduknya ke belakang bengkok. Iya. Oke, dan itu yang tanduknya putih-putih ya? Tanduknya putih. Iya, agak kayak gitu ya. Agak ada bening-bening. Enggak, dia tuh tanduk domba Garut tuh ada yang hitam, cuma ada lis-lis putihnya, tapi lis putih lis bening dia. Oh iya, enggak full hitam kayak tanduk kambing kan? Enggak full hitam kayak tanduk sapi kan? Tanduk sapi kan ada yang kuning juga. Oh iya ya? Ada kuning. Bisa beli hitamnya ketemu yang kemarin. Bahkan sapi itu bisa dibuat sedemikian rupa lah. Itu cantiknya. Yang hitam. Sapi yang hitam. Hitam, ada yang hitam yang ada lis putihnya itu. Oh, yang ada coraknya ya? Coraknya. Pertama tadi tanduk sapi, kemudian tanduk domba, domba Garut. Iya. Domba Garut ya? Iya, domba Garut. Di atasnya baru kerbau. Di atasnya ini maksudnya kerbau itu lebih bagus daripada yang dua di bawah? Iya. Dari segi apanya emang ya? Dari segi seratnya. Lebih cantik hasilnya gitu? Bukan. Kalau kita bisa dapat tanduk kerbau itu, baik yang bule atau yang katila atau lamus. Apa tuh? Katila atau lamus ini gimana? Semi bule. Oke. Itu bisa kita lihat ketika jadi tamring itu seratnya itu rapat. Ketika jadi tamring? Kelihatan seratnya itu. Kayak rambut yang berkumpul gitu. Seratnya beda gitu ya? Iya, seratnya tuh lebih rapat dibandingkan sapi. Sapi kan kelihatan juga seratnya, cuma jarang-jarang dia. Nah, kalau kerbau ini seratnya tuh rapat. Oke, tapi dari segi pengerjaan itu kan macam-macam tadi tuh. Ada kerbau bla bla bla. Itu kekerasannya tuh ngefek nggak? Maksudnya ada yang lebih keras, lebih susah mungkin diolah. Ada yang kalau kayak di kayu, saya pribadi ya, kayu jati itu nggak tahu kenapa dibentuk tuh enak. Ketimbang kayu-kayu lain, walaupun setelah jadi dia tetap kokoh, tetap keras. Gitu. Tapi pas kita ngegerinda tuh, dia ngikut gitu. Untuk tanduk gitu nggak? Kalau untuk tanduk, malah yang lebih mudah itu domba. Lebih mudah domba? Lebih mudah ngolahnya. Lebih lunak gitu ya? Lebih lunak. Lebih lentur dia. Lunak itu lentur. Iya, bukan lunak gampang patah ya, tapi dia lebih elastis karakternya ya. Kan kayak contoh kayak tamring ini kan sapi nih. Ini sapi nih? Oh, ini sapi nih? Sapi ini kan itu kan kelihatan seratnya itu kalau kita terawang itu kan jarang-jarang itu. Kalau kerbau dia lebih rapat dia. Nutupin semua sisi gitu. Oh, ini sapi ya? Iya, itu sapi. Saya waktu itu beli yang hitam semua soalnya. Jadi dalam pikiran itu kalau tanduk sapi hitam gitu loh. Enggak, sapi itu kan ada sapi Jawa, ada sapi Bali. Ada varian-variannya. Nah, kenapa di Magelang itu banyak sapi? Emang karena pusat ngumpul tanduk di sana gitu. Oh, gitu. Jadi banyak varian tanduk tuh ada di sana gitu. Oh, gitu. Jadi bisa nyari. Dan untuk alat yang digunakan kalau kita bikin tamring, apa aja alat yang kita gunakan untuk bikin satu jenis tamring ini? Mesin sanyo. Sama itu kayak saya mungkin ya. Iya. Drum sander saya juga sanyo. Iya. Oh iya, terus mesin sanyo. Dibikin kayak apa? Ya ntar dibikin lah kepala bor, terus dibuat lagi tempat-tempatnya segala macam. Kalau orang-orang kesenian craftman ngerti itu insyaallah. Pakai mini grinder enggak? Mini grinder enggak. Mesin sanyo aja. Mesin sanyo. Gitu. Kepalanya aja yang diubah. Jadi teman-teman kalau mau bikin tamring itu sanyo di sumur pribadi harus dialih fungsikan ya. Jadi kayak kita mending nimba air aja ya manual. Nah, nambah otot. Sanyonya kita gunakan untuk
mesin pembuat tumbling kok jadi gelap wajahnya ya? Pintunya ketutup. Oh gitu. Jadi untuk alat betul-betul mesin ala kadarnya ya tuh ya? Iya, mesin ala kadarnya. Kecuali ngelobanginnya itu pakai bor duduk. Oh, ngelubangin pakai bor duduk. Langsung di mata bor berapa? Langsung ya tergantung ukuran. Enggak, maksudnya saya enggak tahu ya. Bor saya itu kan keterbatasan ukuran ya. Jadi awal itu memang cuma mata yang paling besar itu tetap kecil gitu loh. Jadi setelah dibor bolong ya tetap pakai mini grinder harus sampai ukuran yang pas. Masih cukup jauh lah untuk kita bikin sejempol gitu. Nggak, mata bornya kan bisa diganti-ganti. Ya, saya pakai bor tangan soalnya. Keterbatasan ukuran yang paling besar pun masih kecil. Kalau saya itu ada yang 16, 17 sampai 18 milimeter. Oh, memang langsung pilihannya langsung mendekati ukuran pesanan. Ya. Dan untuk pemesan itu gimana kita mengukur jari? Misalkan ini PO nih, si fulan tinggalnya di mana, kita di mana, terus dia pesan. Karena beberapa kali saya juga ada kawan-kawan yang coba, Pik bisa jual tumbling nggak? Kebetulan pribadi bikin kan. Tapi kalau untuk dijual nggak berani karena takut tidak pas gitu loh. Nah, gimana kita ngukur ini tumbling pasnya dengan tangan si fulan? Gitu. Wajib kirim foto dalam ukuran sigmat. Maksudnya? Foto tangan. Ini foto tangan diukur pakai sigmat, fotoin kirim kita. Kalau hanya pakai benang, pakai penggaris itu nggak saya terima. Dan itu pun ini kan masih ada bekas, masih bisa digencet sebenarnya. Ukurannya itu sepas, jangan sampai kegencet berarti ya? Iya, nggak boleh kegencet. Yang diukur apa aja? Ini satu, sisi ini satu. Iya, sisi sini satu. Terus sisi sini satu. Yang ini atau yang ini? Enggak, yang ini. Yang berarti sama-sama bagian ini berarti? Iya, itu kan yang ini sama sisi yang ini. Enggak, ini ukuran ini kan berbeda dengan ukuran yang ini. Iya, betul. Ya, ukuran ini untuk masuk ukuran ini betul. Sudah mewakili yang ini. Oh, mewakili yang bawah. Iya. Oh, berarti memang bagian yang ada tulangnya ini ya dari sisi sini dan sisi sini. Itu untuk sisi sininya berarti ya? Iya. Dan itu dibuat pas ya? Dibuat pas dengan ukuran pesanan. Tidak dilebihkan sedikit 1 mm atau 2 mm enggak ya? Dibuat pas seukuran. Diusahakan pas. Coba kadang-kadang yang namanya mesin kan. Iya, ada errornya ya, kerja tangan ya. Iya, kadang-kadang ya kelebihan 0,1, 0,2 gitu. Dan rata-rata pernah ada konsumen yang ketika sampai, oh Mas ini nggak cocok sama saya, nggak pas, pernah nggak kasus kayak gitu? Sering. Iya ya. Sering. Kemungkinannya kenapa bisa jadi kayak gitu? Kadang kemungkinannya itu biasanya tuh kadang-kadang saya suka khilaf itu terima orderan. Angkanya aja dikasihnya ukurannya. Oh, nggak dilihatin foto? Iya, gitu. Karena saya lihat pesanan sebelumnya sudah langganan. Oh gitu. Saya kira dia mengerti, terus dia kirim pesanan kawannya, dia memesan ukuran sekian gitu. Saya lupa minta ini ya fotonya. Yang mana mungkin cara pengukuran kawannya itu pun lebih seringnya itu bukan cara ukurnya benar, tapi cuma baca sigmatnya yang salah. Kemungkinan salahnya di mana? Kalau saya kan pakai sigmat manual itu kan sigmat itu dihitung dari angka 0. Iya betul. Perhitungannya itu dari 0 ya. Dari 0. Kalau dia nggak dari yang 0 gitu. Oh gitu. Itu kenapa lebih mending kita kirim fotonya ketimbang yang kasih angka. Iya, biarkan kita yang baca gitu. Sehingga pemahamannya menjadi sama ya. Iya. Biarkan kita yang baca. Pokoknya yang saya inginkan kalau customer datang, kirim foto tumbling yang diinginkan, kirim foto ukuran dengan jari, habis itu tunggu dengan tenang. Ya. Ini pengerjaan berapa lama biasanya? Saya tetap menetapkan pengerjaan itu seminggu. Pengerjaan seminggu. Ya. Jadi kalau lebih dari itu? Saya ngasih informasi. Oh gitu. Akadnya akad negosiasi. Akad negosiasi. Jadi kalau seminggu tidak selesai masih bisa nego berarti. Ya, karena memang akad salam, akad pesan itu, memang yang pertama itu ketika kita sedang diskusi transaksi itu, maka yang sebelum kita deal harus diselesaikan dulu. Pertama bentuknya, iya betul, ukurannya, harganya, waktunya. Iya betul. Nah, udah selesai, baru deal. Dealnya gitu. Iya, Mbak. Yang akad di awal itu akad salam namanya. Akad salam, akad pesan. Yang mana di awal tuh udah duduk semua ya, waktu pengerjaan sekian. Dan itu diterangkan enggak? Kalau seandainya lebih diterangkan. Iya, kalau saya pribadi itu gini.
misalkan pengerjaan seminggu, seandainya lebih seminggu, saya bilang itu boleh di cancel, uang saya kembalikan, ataupun tidak jadi sama sekali, ataupun boleh dilanjutkan, saya bilang gitu. Itu bebas dari pembuat. Iya, maksudnya kan kita tidak bisa, misalkan kita bilang ke mereka akad seminggu, udah masuk hari ke-10, dia tanya, Mas, nggak selesai, terus kita, iya sabar, kan tidak boleh gitu juga ya, karena akad di awal kita seminggu, harus kita bilang, oh iya ada keterlambatan, harus diterangkan kan ya? Iya, diterangkan. Kalau mereka minta cancel boleh kan? Boleh. Karena akad di awal mintanya kita sampaikan ke mereka seminggu gitu kan. Terus mereka udah 10 hari cancel aja lah. Dari mereka boleh kan ya? Boleh cancel. Gitu. Dari bentuk gimana? Ustaz? Maksudnya di awal itu kita yang bikin desain macam-macam, ini bikin, terus kita promo. Ini loh desain produknya Ibro Megribi misalkan. Terserah lah, antum pilih desain yang mana. Atau mereka boleh bawa, nggak tahu kemana, mungkin main di mana, terus ketemu satu desain tumbling dia ngerasa cocok, bisa bikin kayak gini nggak? Gitu. Saya terima dua-duanya. Oh iya ya, sikat aja ya? Sikat aja. Oh gitu. Kalau yang pertama, misalnya ada mode tumbling nggak, itu saya langsung arahkan ke Instagram saya. Oke, untuk melihat katalognya di sana semua model seperti ini. Yang di Instagram itu, insya Allah rata-rata sudah bisa dipakai. Iya, sudah lolos uji lah. Sudah lolos uji, baik bagi pemesan ataupun saya sendiri. Karena kan model tumbling yang saya buat itu, kalau yang saya buat murni sendiri itu saya tes dulu gitu. Iya, betul. Tes, sudah nampaknya ini sudah bisa lulus uji coba, ya. baru boleh dia di-launching kan, dipasarkan. Gitu. Atau ada yang memang ngasih model sama ukuran, modelnya seperti ini. Wah, saya nggak pernah bikin nih. Kalau kenapa? Nggak apa, saya tanggung. Oke, siap. Kita bikin modelnya, terus struktur dalam tumbling ini kan berbeda-beda setiap orang kan. Nah, struktur dalam tumbling ini pun ala kita, karena kita mengikuti keadaan jempol. Karena kita yang coba juga kan. Iya, karena bukan kalau struktur dalam ini memang sudah dipatenkan. Oh, jadi produknya Ibro Al-Maghribi style dalamnya pasti gini? Gitu? Iya, oh gitu. Pasti gitu. Jadi walaupun bentukan luarnya desainnya macam-macam, style dalamnya mesti gitu. Oh gitu ya? Ya, ketahuan dia. Oh, oke. Jadi ketahuan style dalamnya. Karena style dalam ini menentukan nyaman dan tidak nyamannya. Ya, karena kita paham yang nyamannya begini gitu ya. Ya. Kalau mau look luarnya kayak apa, dalam harus gini. Harus gini. Oh gitu. Untuk kenyamanan jempol. Paham. Nah, baru nanti biasanya kalau kita posting itu biasanya customer dia bilang, wah mantap nih Kang, nyaman gitu. Kita taruh di Facebook, di Instagram. Dan kalau seandainya ada konsumen yang ketika beli terus dicoba enggak cocok, itu gimana sistemnya? Ganti baru ya. Ganti baru. Si produk dibalikin lagi? Enggak. Jadi memang hibah gratis saja? Iya, kadang mereka bilang saya jual lagi deh. Oh ya boleh. Oh ya. Ganti baru ya. Ketidakcocokannya. Saya lebih ke masih dengan akad suka sama suka. Iya. Yang penting dia ridho, saya ridho lah. Iya, masyaallah. Dan untuk harga nggak usah lah ya, harga terlalu privasi kayaknya. Kalau harga ya alhamdulillah termasuk tertinggi di Indonesia. Yeah. karena saya termasuk orang yang menghargai seni. Iya betul. Sepakat. Kita semua pengen punya tumbling gitu, cuma budgetnya bisa diatur. Itu untuk harga itu tetap atau bisa nego? Harga tetap. Nggak bisa nego berarti ya? Nego ada range nggak? Maksudnya tumbling ini harganya kurang lebih segini, bentuk ini segini kan kadang ada yang iya. Nggak disamaratakan berarti disamaratakan. Oh dibeda-bedakan ya? Beda-bedakan. Ada yang memang penggunaan bahannya besar. Seperti going, tanker, terus mancu itu kan mesti tanduk-tanduk yang besar gitu. Ngambil big kita kan ngambil bahan tuh nggak pas-pasan, betul-betul bagian dalam tanduk gitu. Bukan kulit luarnya itu dipakai juga enggak, jadi kulit luar tuh dibuang semua. Jadi betul-betul supaya bisa halus gitu. Bagian tanduk yang bisa dijadikan tumbling itu bagian yang mana aja, Bang? Bagian tanduk lah pokoknya. Seluruhnya ya? Seluruhnya. Biasanya waktu saya beli yang tanduk sapi, itu yang bisa dijadiin tumbling itu cuma bagian ujungnya ke atas. Iya, itu dia maksudnya. Ya, bagian padat. Iya, bagian pangkasnya kan bolong nih. Nggak bisa dibikin. Bisa tumbling yang pipih itu kan jenisnya kurang keren aja kan. Tumbling yang kayak lebih ke gelang sih saya rasa. Apa? Lebih ke apa? Lebih ke gelang.
Untuk gelang, ya itu bisa. Bisa ya? Tambring nggak ya? Nggak bisa. Iya, kan tetap di bagian padatnya. Iya, bagian padat. Dan itu pun bagian padat tuh milih bagian tengahnya, inti tanduk berarti. Inti tanduk. Karena kan kita pengen tambring itu nanti kan mengkilat. Oh, itu pernah ngefek ke situ ya? Iyalah. Ketahanan enggak? Maksudnya pernah kasus tambring patah nggak sih? Pernah sama angking. Oh, itu the big papa tuh. Pak D. Itu Pak Adang. Iya, Pak Adang, ya. Pak Adang angking memang penghancur busur. Respect nih Bang Angking. Iya, penghancur busur, penghancur beliau orang Minang juga. Kan? Iya, orang Minang juga. Jadi sama Bang Angking itu saya dilihatin dia pernah mesen tambring. Terus dia bilang, dia nggak cerita kalau tambringnya patah. Pas saya main ke sana tuh, ini nih tambring lu patah nih, kata dia. Bagian apa sama dia? Dia pakai tambring tipis ini. Nah, ini. Bagian belakangnya? Bagian sampingnya. Saya rasa karena memang ketika itu mungkin seratnya nggak pas gitu kan. Kalau gitu. tambring sapi yang seperti ini ataupun domba yang seperti ini, seratnya mesti memanjang ke sini dia. Oh, iya betul-betul sehingga enggak rentan patah ya. Seratnya ke sini ya. Ke sini dia. Kalau tambringnya kayak gini. Seperti ini. Yang waktu itu mungkin ke sini seratnya ya? Iya, petek gitu. Dan pas saya tanya narik busur berapa? 90 lbs. Saya langsung dengan mengheningkan ciptanya cukup bersabar kayak. Orang Gawing kita bisa maklumi lah dengan busur-busur berat mereka ya. Dan itu kalau untuk tambring yang paling nyaman itu desainnya kayak apa? Kan ada macam-macam ya, ada turkis, ada mancu. Iya, itu tergantung. Kalau mancu sampai saat ini saya belum bisa memastikan itu nyaman apa enggak. Oke. Cuma bisa dipakai. Ya karena balik ke tadi kan, saya pas nengok ini awal tadi, ini tambring tipe tambring yang bagian sininya pendek. Deketin kamera. Ini emang dekat juga nggak jelas nih, kameranya jelek. Bagian ininya pendek kan. Sepengalaman saya karena bukan profesional pembuat tambring ya. Ketika pernah coba bikin tambring yang sependek ini, setiap kali rilis jepret ke sini kan saya bilang itu tadi. Sehingga pas nengok ini jepret enggak taunya enggak. Dan apakah style tambring itu si pembuat, si maker bertanggung jawab enggak dengan kuncian yang dipakai dengan si pegiat? Maknanya kalau saya bikin pisau lempar, itu kan ada semacam tanggung jawab sosial untuk mengajarkan si pembeli, gini loh formnya melempar pisau, begini kurang lebih. Nah, ketika kita bikin tambring, ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Ini kunciannya begini ya nanti. Ini pakai stylenya begini ya, ada nggak arahnya ke situ? Nah, makanya biasanya saya tuh nanya pas pesan busur apa gitu, kuncinya seperti apa. Oh, memang ada komunikasi arah situ. Oke. Ya, karena memang saya jual tambring itu lebih banyak curhatnya daripada belinya. Sebenarnya yang bikin mahal itu lebih keterima biaya curhat ya. bukan orderan tambringnya ya. Iya, memang ya, bahkan beberapa customer tambring itu karena nggak puas dengan chat dia nelpon gitu sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam cuma buat konsultasi tambring doang gitu. Biaya itunya yang lebih mahal berarti. Ya saya rasa itu nggak perlu biaya juga sih. Ini lebih ke psikolog ya tuhnya. Sampai ke curhat gitu ya. Kan pasar paling jauh sampai mana penjualan? Kalau untuk luar negeri paling jauh ya kalau dihitung benuanya alhamdulillah semua benua ada masuk. Sudah masuk ya? Kecuali Afrika belum. Afrika belum. Dan saya sering juga nih orang-orang luar negeri yang nanya produk ya, entah itu pisau, busur atau apa-apa lah. Tapi sampai sekarang saya belum terima orderan luar negeri lah karena males ribet pengiriman dan sebagainya. Gimana sih prosedur pengiriman ke luar negeri? Kita ngirim pakai apa? Pembayaran mereka ke kita pakai apa? Nah, saya itu pembayaran yang pertama itu pakai PayPal. Oke. Kalau PayPal saya pasti minta fee. Minta fee maksudnya? Iya, karena lebih, gitu? Iya, karena gini, karena ketika kita akad sama orang itu, contoh satu tambring $45. Oke. Kalau beli 3 gratis ongkir kita bilang kan. Nah, tentu kalau $45 terus dikirim kurang lebih $135 kan. Saya bilang $135 ini fee dari PayPal itu sekitar 7-10% gitu. Jadi kamu mesti kirim saya melebihkan itu. Kalau enggak kamu kirimkan
yang datang dari saya nanti 135 dikurang. Iya. Jadi kitanya tekor jadinya ya. Ya tekor dong. Dan pengiriman? Pengiriman saya selalu pakai pos. Oh, pakai pos ya. Lancar tapi ya? Pernah bermasalah? Pernah bermasalah, cuma negara itu aja. Oh, yang kasus tadi ya, Ivan Malde ya? Iya, Ivan Malde. Karena sempat membumingkan. Iya. Itu kasus juga banyak lah kan juga. Dan alhamdulillahnya cuma negara itu aja gitu. Iya. Itu mungkin prosedur bea cukai mereka mungkin ya. Barang itu udah sampai Kita, sana. negara kita di sini negara yang belum kita. keluar Indonesia berarti. Jadi kasusnya Ivan Malde itu saya kirim 2 paket Irfar sama ke Mongolia. Mongol udah selesai. Mongol udah nyampe, yang ini masih di Indonesia terus dibalikin. Kacau banget emang. Gitu. Saya kira nyangkutnya ini produk ngambang di jalan gitu. Oh enggak, justru saya lebih berterima kasih sama Ivar lah bahasanya tuh. Karena dia bilang dia tuh sangat profesional gitu. Seandainya ini barang sampai ke negara saya itu bermasalah, saya tidak akan mempertanggungjawabkannya sama kamu. Oh, jadi itu yang bikin dia jadi agak terkesan sedikit kesal ya. Iya. Cepat di mana-mana ya. Kemudian kita ini saya niatnya selalu bikin video itu 5 sampai 10 menit, tapi rata-rata itu selalu lebih. Ini masih 20 menit kok. Iya, tapi handphone saya udah berubah warna lama-lama kepanasan ya. Terakhir nih Ustaz, ya salah ya, tentang finishing tumbling. Saya termasuk orang yang sebenarnya dari dulu kalau bicara seniman lukis itu saya tipikal seniman abstrak ya. Tipikal seniman yang tidak realis, yang membuat sesuatu itu detail itu enggak. Saya tidak pernah kayak gitu. Tapi sebagai sebuah keilmuan, saya mau tanya tentang bagaimana memfinishing sebuah tumbling tanduk itu sampai bentukannya udah kayak kaca kayak gini mengkilat. Detail yang pertama. Oke. Terus yang kedua, amplasnya itu bergrid-grid. Oke. Kita mulai dari grid berapa? Kita mulai dari 240 untuk menghaluskan. Oh, untuk menghaluskan mulai dari 240 terus 240, naik ke 600. Langsung lompat ke 600. Oh, enggak perlu harus 240, 360, 400, enggak harus gitu ya? Langsung ke 600 sih. Oke, dari 240 naik ke 600 terus? Ya, baru nanti di situ setelah nampak permukaannya sudah mulai rata. Baru naik ke 1000 sampai ke 2000. Naik ke 1000, finishing di 2000 terakhir. Belum finishing itu. Oke, naik 1000 2000 terus? Ya, udah halus, kalau udah halus itu baru kadang-kadang kalau pas lagi ada daun amplas namanya. Itu pakai daun itu karena daun itu kayak mengandung semacam minyak gitu dia. Daun amplas ini apa nih? Nggak tahu kita. Pakai apa enggak? Pokoknya daun itu permukaannya kasar gitu. Untuk mengkilatkan tujuannya. Iya. Nah, apa? Untuk menghaluskan. Yang hijau itu tau nggak? Langsol. Itu terakhir. Tetap pakai berarti ya? Itu terakhir. Oh gitu, berarti sampai 2000 terus daun amplas tadi, terakhir baru langstol itu. Dan untuk pengamplasannya ini manual, maksudnya enggak 240 itu gini atau pakai mesin tadi? Ya pakai sanyo lah. Oh pakai sanyo tadi ya? Pakai sanyo. Masya Allah, sanyo sejuta fungsi itu ya? Sejuta fungsi. Oh iya. Kepalanya aja yang diubah. Untuk bagian situ gimana? Sama. Ada beberapa part-part yang ada juga yang pakai tadi disebut istilah apa namanya restring string rest. Untuk bagian itu gimana? Itu kan agak susah biasanya ngamplasnya. Bisa. Pakai sisanyo juga. Pakai sisanyo juga. Oh iya ya. Masya Allah. Tekun aja berarti ya. Saya agak malas. Ya finishingnya itu yang lama. Saya malas finishing. Saya bikin tumbling jadi pakai selesai. Sudah. Ya, kalau buat bentuk modelnya itu sebentar. Gitu. Iya betul. Sebentar. Selesai. Kan? Kalau finishing tuh pernah ada satu kali momen yang pengen ayo dah cobalah. Tanya di grup, gimana cara bikin sampai mengkilat? Dipakailah grid segini sampai langstol apa sih namanya? Langsol itu terakhir. Memang jadi, tapi bosan lah. Prosesnya terlalu lama. Oh gitu ya. Ya makanya syaratnya bisa licin finishing itu ya hampir setiap permukaan tam itu rata gitu. Nggak bergelombang. Iya betul. Sehingga tidak ada celah yang tidak kena amplas jadinya. Kalau mereka semua rata, pas proses pengamplasan di grid berapapun mereka pasti kena bagian ya. Iya. Oke. Dan sedikit lagi nih soal bentuk-bentuk tumbling. Anda kan sebagai maker kan ya, membuat tumbling itu bertanggung jawab juga di font. Kadang kan kita pemanah ini bikin tumbling Turki. Ngerti juga nggak Turki style itu memanah gimana, terus bikin tumblingnya Gaoying atau Ming atau whatever lah, ngerti juga nggak? Ini tumbling begini makanya begini,
sampai belajar ke situ enggak, atas sekedar kemungkinan sih begini makanya, atas sekedar itu aja? Saya tuh untuk memanah itu lebih ke otodidak sih. Iya sama sih. Otodidak. Jadi pertama belajar itu memang ada namanya Coach Faiz Nur. Oh, Malaysia. Malaysia. Tahu. Itu saya belajar sama dia itu awal tuh Korea. Setelah itu saya baru Korea? Ya, dia kan pakai Korean itu. Oh, beliau Korean style tuh ya? Dia Korean style. Oke. Nah, Korean style saya belajar dari situ. Terus saya pelajari dasar-dasarnya gitu. Dasar-dasar dalam bentuk mana tuh seperti ini, yang perlu dikuatkan, yang perlu diapakan, semacam. Nah, dari situ kembangkan sendiri gitu. Iya. Sambil ngelihat di YouTube formnya, oh seperti ini. Yang paling diperhatikan tuh pergelangan tangan buat narik busur itu. Maksudnya? Pergelangan tangan mereka tuh kan kadang-kadang mesti beda itu seperti ini kan nariknya, atau memang lurus seperti ini, atau agak naik sedikit. Itu ngefek ke tumbling berarti? Itu ngefek ke tumbling. Oh gitu ya, kan kita tahu kan, walaupun kita otodidak, tapi kan ada otodidak yang bisa diskusi lah. Saya juga belajar semuanya otodidak, belajar memanah otodidak, walaupun ketemu guru ya, tapi mayoritas lempar pisau pun otodidak. Tapi kan kalau kita ketemu dengan pegiat lempar pisau, kita bisa diskusi dengan mereka. Otodidak kita tetap belajar gitu kan. Yang tetap ini tumbling ini, walaupun kita tahu penggunaannya untuk teknik ini. Kayak tadi saya baru ngerti tuh kalau pakai tumbling yang begini cukup dicantolin di sini. Ini tidak perlu harus di horizontal. Itu baru tahu tadi gitu loh. Karena kan gini, sebentar. Nah, tumbling. Tumbling ini kan sebenarnya kalau kita pakai seperti ini, itu kan sudah secara tidak langsung itu jempol kita tuh udah nekuk gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kita bengkokkan betul-betul bengkok seperti malah ini, makin nekuk, malah dia akan makin nekuk. Jadi sesuai dengan fungsi si tumbling. Fungsi tumbling. Jadi ketika kita gunakan tumbling itu ya memang kita tuh memang mengandalkan tumbling untuk narik tali. Betul. Jadi bukan jempol. Si tumbling ini fungsinya situ bukan melindungi jempol, tapi memang alat untuk menarik string ya. Iya. Jadi selama ini saya pikir si tumbling itu fungsinya melindungi jempol biar nggak lecet, bukan alat penarik gitu loh. Jadi fungsinya itu biar jempol nggak sakit aja. Makanya ketika ada tumbling saya tetap pengen di horizontal full si jempolnya, dan itu makin bikin tumblingnya jadi kesini. Ya enggak, kan tumbling ini alat. Iya betul, bukan pelindung ya. Pelindung itu kan bonusnya. Iya betul. Salah satu bonus dari si tumbling. Sebenarnya kita narik tali itu pakai tumbling gitu. Iya betul paham. Nah, berbeda dengan tumbling yang kayak seperti ini. Ini gimana? Pernah saya cari tahu referensinya, ada yang bilang ini tuh tumbling Mamluk katanya. Oh, ini tumbling Mamluk. Tumbling Mamluk tuh seperti ini modelnya. Kalau ini saya berpikir seperti ini karena pernah ada pesanan dari Korea, katanya pengen bikin female tumbling. Terus sama dia dikirim sampel. Coba ternyata lebih tebal. Tapi kayak gini. Mirip seperti ini. Cuma saya kecilkan lagi karena saya lebih nyaman pakai Turkis, kan saya kecilkan lagi, saya pendekkan lagi. Nah, akhirnya saya pakai dan enak, dan banyak yang pakai, termasuk beberapa yang pakai itu pernah sering juara bilang, alhamdulillah Kang yang kayak gini tuh lebih clean rilisnya. Oke. Iya, karena terus, dia nggak terlalu ngeganjal. Iya, terus sama kan dia juga kita pakai itu sudah membentuk mengkok seperti jempol. Iya, betul. Ini style apa nih berarti? Turkis. Memang Turkis ya? Iya, kuncian 63. Kalau yang pakai string rest tadi? Ya, itu apa aja tumbling yang pakai? Bisa pakai kuncian 63, bisa pakai kuncian 69. Mana yang lebih bagus lah, entah itu rilis lebih clean atau apapun lah. Yang begini ketimbang yang pakai string rest, yang pakai kalau tadi saya bilang pakai cingkune lah di sininya gitu. Tergantung dia pakai busur apa. Apa penjelasannya? Busur apa ini gimana nih? Contoh kalau dia pakai Korean. Oke. Kalau Korean kalau pakai ini pasti nabrak jempol. Penjelasannya? Karena jaraknya panjang. Kalau ini nggak bisa ditarik panjang, dia akan segera lepas dia. Gitu. Pokoknya kalau ditarikan 31, 32 itu nggak bisa pakai tumbling yang pendek-pendek tanpa string rest ini. Karena ini nih kalau pakai ini tuh dia tuh akan rasa-rasa mau lepas tuh ada. Iya betul. Tarikan di 27, 28. 29 masih Jadi bisa. memang mungkin secara sejarah juga ya, ketika bentuk-bentuk tumbling ini beredar, itu memang sudah menyesuaikan dengan style-style memanah masing-masing bangsa ya. Iya.
Oh gitu. Pokoknya pengguna 3132 itu nggak bisa pakai tamring pendek. Oke. Jadi ada penjelasannya semuanya ya. Saya nggak ngerti tadi. Saya termasuk yang daripada beli karena punya alat dan bikin ya, jadi nggak terlalu paham. Saya sebenarnya juga nggak paham juga, cuma karena pernah latihan aja. Saya nggak pernah bisa menjelaskan gitu. Oh iya. Kenapa tamring pendek ini jepret? Kemudian kemarin tuh bikin tamring, tuh ada tamring hitam di bawah senapan. Setelah sekian lama bertahun-tahun memanah pakai thumb glove di bawah popor, pakai thumb glove, kemudian pas di muka tangan. Nah kemudian setelah bertahun-tahun mana pakai thumb glove, kemudian ada sisa tanduk sapi ini kan, saya bikin ini tamring ini, dan di momen itu ini tamring di jempol nyaman, maknanya enggak pernah sakit di mana-mana, tapi kasusnya jepret di sini. Jepret apa itu? Enggak tahu, setiap kali saya rilis memar ada bagian arrow tuh yang kayak kalau dulu kan di sini, ini enggak di sini. Jadi ada mungkin seminggu atau 2 minggu, setiap kali nembak pakai ini tamring, wah aduh sakit, sampai akhirnya pakai ansaplas kan. Sampai satu ketika Abu Sani kemari waktu keteroyongnya apa, saya curhat, bang, bikin tamring, tapi kok lecet sih ya, kata Abu Sani. Mungkin penyesuaian form aja Taufik, mungkin ya sih. Kemudian berjalan waktu, mainnya terus hilang dia. Tapi sampai hari ini saya belum bisa menjelaskan secara ilmiah kenapa ini awalnya jepret di sini, terus kenapa sekarang udah aman gitu. Itu kenapa salah satu hal yang saya enggak berani kalau orang pesan tamring, walaupun sebenarnya saya bikin jelek-jelek juga bisa, tapi saya enggak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Bahkan saya sendiri yang pakai ketika jepret di sini, saya bilang kok pakai tamring jepret, pakai thumb glove aman. Tapi setelah main terus, hilang dia jepret kemarin. Apa yang berubah gitu loh, tamringnya masih tamring yang sama? Antum bisa jelas nggak kira-kira? Saya belum bisa jelasin karena nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Karena itu baru aja, ini baru nih, tamring ini dibikin untuk event di Solo Batang. Yang saya alamin seperti ini. Coba pinjam busurnya, Ustaz. Nah, yang saya alamin seperti ini. Kalau pakai tamring itu, saya tuh nggak bisa kalau knocking pointnya itu lebih tinggi dibandingkan bidikannya. Kalau itu pasti mencelakakan handle ini. Jadi knocking point harus sejajar, siku berarti. Agak lebih rendah sedikit. Agak lebih rendah malahan. Iya. Karena kalau ditarik itu dia baru sejajar. Oh, itu dari Coach Faiz Nur bukan? Bukan. Kalau Coach Faiz Nur soalnya saya pernah walau alam tahun berapa ya. Saya pernah dengar apa beliau, penentuan knock point ini kalau beliau malah lurus. Saya pernah dengar itulah kata beliau lurus, tidak dinaikkan, tidak diturunkan gitu beliau. Oh, jadi Ustaz pakai yang di bawah berarti? Iya, karena mungkin karena pakai tamring ya. Oke. Karena kan dia ada lebih besar dibandingkan jempol kita tamring. Iya, betul. Maka saya taruh lebih bawah, ketika saya coba tarik terus foto itu jauh lebih sejajar. Dan itu kalau saya buat sejajar itu mesti luka. Oh, kebalik. Oh, gitu ya. Kalau saya pribadi justru di ataskan sedikit. Kalau sejajar memang luka. Tapi di bawah saya tidak pernah coba. Sejajar tuh lecet, kemudian saya naik. Maaf, di atas sedikit. Oh, memang di atas sedikit. Sama. Sedikit. Oh, gitu ya. Memang di atas kan. Di atas sedikit. Oke. Sama berarti. Soalnya kalau di bawah kan sedikit daripada titik lari dia. Apa? Memang saya tidak pernah coba. Tapi kalau sejajar. Bukan, saya di atas kan sedikit ya. 1 knock mungkin ya, lebih, kurang. Anggaran saya 1 jari. Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih lah. Iya, betul. Jari kita kan gemuk-gemuk. Oke, sudah 34 menit. Ini memori handphone juga mungkin sudah penuh. Ada yang mau ditambahkan nggak nih tentang pertambringan in the sky ini? Apa nggak kira-kira bisa ditambahkan soal ilmu pertambringan? Karena kalau ngomong tanpa skrip gini, setelah selesai kadang ingat. Nah, tambring ini ditambahkan nggak ada sih saya rasa. Dari bahan kah atau apa? Kalau dari bahan itu sejauh ini bahan aman-aman aja. Aman ya. Aman. Jadi bahkan mau tanduk sapi, kambing, kerbau sebenarnya untuk ketahanan aman ya. Iya. Cuman dibedakan nanti dari hasil penggunaan pondetnya. Kalau sudah besar tuh saya sarankan memang kerbau atau enggak rusak. Saya pernah coba dari bahan lain enggak? Kayu misalkan? Kayu patah. Ya saya pernah coba. Saya pernah coba kayu yang pecah. Kalau busuringan masih aman dia. Saya pengen bikin itu dari batu. Oke.
kayaknya lebih cantik gitu. Belum tapi ya. Belum. Setelah saya lihat di YouTube ternyata alat ngebornya mahal. Seperti biasa teman-teman, sebagaimana kita ngobrol dengan Bang Usman kemarin, kami adalah para maker dengan budget minimum. Kalau harga alatnya mahal langsung mundur teratur. Oke. Itu aja mungkin ya. Ada yang lain Ustaz? Yang bisa ditambahkan lagi? Atau Ustaz Akil ada yang ditambahkan? Di sini ada Ustaz Akil, ini pemanah berkuda terbaik Sumatera Barat untuk hari ini. Hari ini, besok akan digantikan. Besok lain lagi. Karena hari ini saya ketemunya dia aja. Kalau ketemu yang lain banyak. Oke, itu aja mungkin ya. Saya rasa itu aja karena sudah masuk jam makan siang. Iya, ini udah 36 menit juga, handphone saya pastinya udah panas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.